selamat datang kembali di channel ini. Nggak kerasa ya, kita sudah memasuki akhir pekan kembali, dimana ini juga sudah memasuki bulan November di tahun 2025. Itu artinya kurang lebih 2 bulan lagi kita bakalan mengakhiri tahun ini dan menuju tahun 2026. Wow, nggak kerasa banget. Semoga kita semuanya panjang umur ya buhannya ya. Terus gimana nih untuk planning kalian di tahun ini? Apakah sudah terrealisasikan atau masih proses, atau malah tahun ini adalah tahun yang kalian tunggu-tunggu, dimana semua planning kalian sudah terrealisasikan? Wah, kalau gitu selamat. Dan buat yang masih berproses, pokoknya tetap semangat juga. Seperti diri Anda sendiri ini masih dalam tahap proses, walaupun memang ada beberapa planning yang sudah terrealisasikan ya, tapi juga ada beberapa planning yang masih dalam proses. Apapun itu, semoga bisa terrealisasikan di waktu yang tepat. Amin. Oke, hari ini karena akhir pekan, Unda mau ngajak kalian buat seru-seruan bacain komenan-komenan yang ada di salah satu postingan di TikTok, lebih tepatnya ya. Dimana postingan ini sampai hari ini nih buhannya ya, sampai hari ini masih ada yang komen, masih ada yang nge-like, masih ada yang nge-save juga, ada yang nge-share juga, entah itu ke temannya atau ke pasangannya ya. Karena postingan ini sangat-sangat relate dengan kehidupan berumah tangga. Karena Unda sudah berumah tangga, jadilah Unda posting postingan ini dengan niatan untuk sharing pengalaman yang sudah pernah kita lewati buahnya. Oke, Unda mau ngasih tahu kalian dulu, untuk viewersnya ini sudah 141 ribuan ya, dan untuk like-nya udah 7 ribuan, terus komenannya ada 800-an, dan yang nge-save hampir 3.000 orang. Ini kenapa nih pada nge-save nih? Apakah mau ngelakuin juga, atau ini memang relate banget sama kehidupan kalian? Karena ini bukan sekedar konten, tapi ini adalah pengalaman yang sudah terjadi di kehidupan rumah tangga kita. Sebelum mulai bacain komen-komenannya, jangan lupa like dan subscribe dulu channel ini biar kita bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Untuk di channel ini, Unda mau ngasih lihat dulu isi dari postingan yang sampai hari ini masih ada yang komen. Jadi isinya gini buhannya. Di slide pertama, Unda tulis dengan kalimat seperti ini: pasangan itu dalam kurung suami harus dituntut biar rezekinya bisa datang lewat jalur manapun, halal dan berkah. Ingat ya, halal dan berkah lewat jalur manapun. Di slide yang kedua, ini adalah alur ceritanya nih buhannya Ai. Tadinya Unda nggak pernah mau nuntut ini itu buat harus dibelikan saat itu juga. Karena memang Unda tahu keuangan suami juga belum stabil pada saat itu. Ada rasa nggak enakan lah pokoknya lah ya. Terus di slide selanjutnya, Unda sering ngebatin sendiri. Satu sisi pengen banget, satu sisi kesian sama suami yang serba pas-pasan. Sampai akhirnya ada hari dimana mau banget nih sama sesuatu itu, udah nggak bisa nahan lagi lah pokoknya ya. Dengan sangat terpaksa bilang dan minta ke suami secara langsung, dan boom ya kan, sesuatu itu kesampaian buahnya. Karena setelah Unda minta dengan cara maksa, suami langsung iyain dan diusahain. Lanjut lagi ke slide berikutnya. Jadi sejak saat itu Unda selalu bilang apa yang dimau dan langsung minta ke suami. Selalu ada jalur dan selalu ada gantinya kembali. Benar-benar definisi pasangan itu dalam kurung suami harus dituntut biar rezekinya datang lewat jalur manapun, halal dan berkah. Terus di slide selanjutnya lagi, nuntut pasangan itu harus, ini pakai huruf besar ya. Tapi ingat nih, ini ada yang harus di-note ya, tapi jangan menuntut hal yang tidak seharusnya dituntut. Oke, dicentang dulu ya kalimat ini ya. Dan lihat kondisi dulu, kalau memang memungkinkan gaskan aja guys. Jadi gitu. Dan slide terakhir ini, terima kasih suami sudah selalu mengusahakan. Panjang umur buat suami, sehat badan, semoga selalu dalam lindungannya. We love you. Oke, kalau gitu kita mulai seru-seruan bacain komentar-komentar yang ada di postingan ini, tapi beberapa komentar aja ya. Ini Unda tutupin aja nama yang berkomentar di postingan ini, tapi kalau misalnya kalian mau cari tahu langsung aja ke TikToknya It's Me Mami ya. Yang pertama dulu nih,
Rezeki suami tuh makin lancar kalau istrinya bahagia, benar. Pernah waktu itu lagi kepengen banget sama sesuatu, akhirnya diturutin, dibeliin sama suami di hari itu juga. Masya Allah, alhamdulillah, pas malam harinya suami dapat rezeki 10 kali lipat dari pengeluaran yang tadi. Oh, merinding, pengen nangis sumpah. Ini benar-benar definisi rezeki bisa datang lewat jalur manapun. Serius. Baru juga satu komentar udah bikin merinding aja nih buahnya, ay. Lanjut komentar berikutnya. Pokoknya aku juga tiap mau apa-apa bilang sama suami, aku pengen beli mobil, aku pengen pakai emas lagi, aku pengen ini itu. Ajaibnya satu-satu mulai terwujud, oh my god. Dan aku berusaha nggak ngoyo cari uang sendiri. Dulu kekeh banget buat konten tiap hari biar dapat endorse, tapi sejak anak kedua lahir aku berusaha mengontrol diri dan meyakinkan bahwa suamiku pasti bawa rezekiku meskipun aku nggak kerja, betul. Dan benar aja, alhamdulillah, pelan-pelan semua tercapai. By the way, aku terinspirasi dari mamaku yang full IRT, ayahku PNS guru, tapi bisa hidup nyaman dan cukup. Pokoknya tugas istri hanya minta dan berdoa. Masya Allah, tabarakallah. Ini sih benar banget ya. Kalau misalnya kita percaya dan kita yakin rezeki kita itu ada di suami. Jadi urusan pemasukan biarlah kita doakan agar suami rezekinya lancar untuk keluarga. Amin. Ke komentar berikutnya, itu aku selalu ngomong minta ini itu, padahal rezeki alhamdulillah cukup aja. Tapi sebelum ngomong ke suami mesti berdoa dulu, merayu Allah. Suami nyanggupin sambil minta didoain, padahal udah doain duluan. Masya Allah, selalu terkabul dan diwujudkan beneran sama suamiku. Suamiku bukan orang kaya, tapi keinginanku mana yang belum dia usahakan. Semua yang sesuai takaran kemampuannya, alhamdulillah. Ya Allah, ini pengen nangis lagi nih. Ini ada kata-kata merayu Allah. Merayu Allah, bener banget ya. Ini kata-kata yang nggak pernah Unda dengar sebelumnya. Merayu Allah itu penting banget ketika kita menginginkan sesuatu. Semoga suami kita yang lagi mencari nafkah, yang berjuang untuk keluarganya, selalu diberikan kesehatan, panjang umur, sehat badan, dan dilindungi dimanapun mereka berada. Hai para suami. Maksudnya ini khusus suami kita masing-masing ya. Pokoknya dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Merayu Allah, ingat, merayu Allah. Lanjut, aku tipe istri yang gak suka minta, tapi suami sebenarnya ngebebasin mau beli apa aja silahkan. Pernah kepengen banget sepatu, padahal sebenarnya beli sendiri juga bisa, karena uang suami pun aku yang pegang. Terus minta ke suami, agak masa dikit nih. Jujur gak enak beli barang-barang mahal tanpa izin suami, betul. Padahal cuma berharap dibeliin sepatu yang biasa-biasa aja, malah suamiku milihin sepatu yang mahal dan enak banget untuk aku lari. Akunya nggak enak nih, tapi suami maksa katanya beli sepatu kan nggak tiap hari, betul. Akunya ngerasa nggak enakan terus. Padahal suami juga suka jadi provider. Yes, ini sih, jadi provider. Suami itu ternyata kalau misalnya kita nuntut mereka nih ya, mereka itu malah kayak merasa dibanggakan, merasa kayak dibutuhkan. Mempush mereka biar tambah semangat. Iya kan para suami, setuju nggak sih kalian? Lanjut, ini bahasa Banjar ya, nanti Unda kasih translate ya. Ulun sudah berumah tangga selama 8 tahun, Masya Allah. Laki tipe orang yang pian hendak apa gitu. Dia suaminya selalu nanya, kamu mau apa gitu kan. Ulun gaskeun katanya, alhamdulillah. Tapi ada suatu ketika ulun hendak berusaha sorang, karena tipe kada penyamanan, mun betagih lawan laki tarus. Akhirnya penghasilan ulun banyak dan jarang minta lawan laki. Hendak apa aja kawan nungkar sorang, tapi perasa ulun kada berkah. Akhirnya wah ini bebulik ke mode awal. Apa-apa minta aja sudah,
mbak usahagin seadanya, jas sekadar hobi, yakin Allah beri rezeki ulun lawan anak-anak lewat tangan laki. Masya Allah tabarakallah, ini bener buhannya Aik, karena ini pengalaman diri sendiri ya. Waktu itu juga mencoba untuk jualan ini itu karena mungkin niatnya waktu itu adalah biar dapat penghasilan lebih gitu ya. Jadi ya itu tadi benar, kayak merasa kurang berkah mungkin karena memang niatnya kurang tepat. Tapi kalau misalnya niat kita nih bekerja sebagai hobi, itu malah jadi kayak yang semakin terbuka seluas-luasnya rezeki lewat jalur manapun. Lanjut lagi duhannya, Kak tahu nggak, suamiku nggak gajian dari Januari sampai sekarang karena masih nunggu SK turun. Selama itu kami berjuang gimana biar bisa bertahan hidup. Masya Allahnya tiap aku bilang ke suami kalau uang belanja habis, suami selalu ada rezeki buat ngasih. Padahal logikanya kondisi sedang nggak nerima gaji dan suami nggak ada kerjaan sampingan nih. Tapi untungnya di kantor suami ada capren gitu kalau bantu nyelesain berkas orang. Masya Allah, ini benar-benar definisi rezeki bisa datang lewat jalur manapun yang halal dan penuh berkah. Oke, kita lanjut lagi. Bener sih, apalagi zaman sekarang banyak jalurnya nih. Kalau nggak lewat jalur judol, yang ngutang di pay letter. Jangan gitu dong Kak, jangan gitu ya, jangan deh. Kalau misalnya belum ada, jangan dipaksakan. Jangan menuntut hal yang tidak seharusnya dituntut. Ini harus di-note dulu. Jangan menuntut hal yang tidak seharusnya dituntut, oke? Kalau misalnya belum bisa, jangan dipaksakan. Jangan sampai kalian ngejudol ataupun pay letter. Oke? Lanjut lagi, aku juga gitu awal-awal nikah, sungkan minta ke suami, takut ngebebani dia. Walaupun ditawari macam-macam, aku milih yang harganya jauh lebih murah. Kalau mahal, aku beli pakai gajiku sendiri. Oh, berarti sama-sama kerja ya. Tapi pernah suatu hari udah ngebatin di hati pengen sesuatu yang agak pricey. Sungkan aja bilangnya gitu. Akhirnya beraniin ngomong dan bener dong. Alhamdulillah ada aja jalan Allah kasih rezeki buat kita dari arah yang nggak kita duga-duga. Masya Allah, tabarakallah. Ini bener-bener pasangan yang penuh dengan kerjasama. Mereka yakin banget nih kalau misalnya rezeki itu bisa datang lewat arah manapun yang tidak terduga. Aku takut suami malah ngehalalin segala cara buat dapetin duitnya. Terus udah bales kan komentarnya si kakak ini. Kenapa kamu mikirnya gitu Kak? Terus dia jawab lagi nih. Iya Kak, misalnya nuntut beli ini itu tapi uangnya nggak ada, takutnya ya dapet duitnya dari cara yang nggak halal gitu. Aduh, ini lagi-lagi nggak ngenot kalimat yang sudah ada di postingan itu. Karena di bawah ini ada yang komen kayak gini. Dia balas di komentar itu tadi ya. Tapi kan tadi ada notnya Kak, jangan menuntut hal yang tidak seharusnya dituntut. Nah ini dia ngerti nih, misal laki gajinya 2 juta, kamu minta iPhone 17 Pro. Ya jelas, akhirnya suami kamu ngebegal. Karena nggak lihat-lihat kamu mintanya, iya betul. Makanya kan di situ ada kalimat jangan menuntut hal yang tidak seharusnya dituntut, yang sewajar-wajarnya aja lah pokoknya ya sayangku. Oke, kita lanjut lagi. Aku setuju Kak, karena udah ngalamin juga. Dulu banget baru nikah sama suami, serba nggak enakan. Pas udah lama nikahnya aku lebih sering nuntut. Karena emang sering belajar juga tentang ilmu pernikahan. Akhirnya sekarang apapun yang aku mau selalu diusahakan suami. Plusnya rezeki itu datang dari berbagai arah. Sekarang aku juga nggak pernah merasa kekurangan lagi. Tapi emang kalau ada sesuatu yang besar yang kita mau tuh prosesnya emang agak lama baru kesampaian. Iya bener banget. Nggak apa-apa lama ya buhannya. Yang penting kesampaian. Jangan menuntut hari itu juga harus ada. Jangan. Yang penting suami udah iyain dan mengusahakan ya. Kalau misalnya suami belum iyain, ya udah kalian tuntut lagi sampai dia iyain pokoknya. Walaupun prosesnya harus menunggu lama dulu, yang penting kesampaian. Oke? Lanjut. Kalau kata aku, boleh segala sesuatu harus lihat kondisi dulu. Betul. Kalau dituntut tidak sesuai kemampuannya, yang ada nanti jadi bumerang. Betul. Banyak kejadian di sini yang jadinya dikejar utang hanya untuk memenuhi keinginan pasangan. Be smart guys. Konten gini tuh jangan ditelan mentah-mentah. Tak balasin ya. Berarti dia nggak baca semua postingan. Karena di kalimat itu sudah ada yang di-note, tak balasin kayak gini.
Hai sayang, ini bukan sekedar konten, tapi ini kisah nyata aku dan caraku menarik rezeki yang berkah dan halal lewat jalur tanggung jawabnya suami. Kalaupun ada kejadian yang seperti kakak sebutkan itu nih ya, itu bukan karena konten seperti ini. Balik lagi ke pasangan tersebut, kenapa hal itu bisa terjadi? Iya kan? Pokoknya semoga rezeki kita selalu berkah dan halal ya kak. Jadi ini bukan sekedar konten yang diposting, tapi ini adalah pengalaman yang diposting, pengalaman yang sudah pernah terjadi di kehidupan rumah tangga kita. Makanya kita posting sebagai pengalaman untuk memberikan energi yang positif kepada rumah tangga yang ingin mendapatkan rezeki lewat jalur manapun yang halal dan penuh berkah. Aku heran kadang ada istri yang nggak minta apa-apa. Aku selihatnya mataku, aku minta, nggak selalu diturutin tapi selalu diiyain aja aku udah seneng, bener banget. Ini ya, kita nih para suami ya, kita nih istri-istri kalau misalnya diiyain aja walaupun belum diwujudin itu kita udah seneng banget. Pokoknya diiyain aja dulu ya, biar hati kita senang. Dan kalau misalnya hati kita udah seneng nih, insya Allah kalian yakin aja rezeki pasti bakalan datang lewat jalur manapun. Kalian harus buktikan ini. Pokoknya iyain dulu aja. Kalau misalnya diwujudin nanti-nanti juga nggak apa-apa lah. Yang penting kita happy dulu. Lanjut, nggak apa-apa kak, asal nggak ada tanggungan. Karena ada model istri nggak mau tahu suami ada utang bertahun-tahun kagak nyicil, tapi ngajak piknik mulu, belanja mulu loh. Kan yang diutangin jadi gedek. Maksudnya kan yang diutangi jadi gedek, maksudnya yang ngutangin kali ya, kan yang ngutangin jadi gedek. Tapi semoga aja ya siapapun yang punya cicilan, semoga segera bisa melunasinya, karena nyicil itu sebetulnya nggak apa-apa banget, yang penting sesuai kebutuhan kita. Tapi kalau misalnya untuk gaya hidup, please jangan ngutang, pokoknya jangan memaksakan lah. Kalau misalnya kita pikir itu belum bisa kita atasi ya. Lanjut, ibuku banget nih, dia nggak pernah nuntut apa-apa, akhirnya ya nggak dapat apa-apa sampai sekarang. Aku sih nggak mau ya mengikuti jalurnya. Cakep neng, cakep. Pokoknya kita sebagai istri harus menuntut hal-hal yang harusnya dituntut, oke? Yang penting kita tahu batasannya. Masih banyak banget komenan yang harus dibaca. Kalian bisa lihat ini baju udah mulai basah karena memang sepanas itu di ruangan ini. Nggak tahu kenapa udah pakai kipas angin pula, tapi tetap aja panasnya luar biasa, masya Allah tabarakallah. Tapi kita harus melanjutkannya ya. Real, no debat sih ini. Semakin royal, semakin gacor rezekinya. Awal kawin gaji laki cuma 2,4. Sampai ini 6 tahun kawin, gaji laki sampai di angka 15 juta per bulan. Kerja apa neng? Kerja apa lakimu? Dari yang ngasih bini per bulan 1,5 sampai semua gaji luaran dikasih semuanya ke bini. Masya Allah, ini memang rezeki istri ada di suami. Ayo suaminya jangan lirik-lirik sana sini, karena nih rezeki kamu udah naik nih, ya kan? Dari tadi gajinya 2,4 jadi 15 juta nih rezeki istri dan anakmu ada di sini. Ingat ya, jangan sampai kamu melihat rumput tetangga yang lebih baik. Cukup rumput di rumahmu aja yang harus kamu rawat, oke? Oke. Betul banget, aku suka jajan. Kalau aku tahan rezeki suamiku cuma dapat yang pokoknya aja. Tapi kalau aku bilang dan selalu diturutin, Allah selalu ngasih tambahan rezeki dari berbagai jalur yang tak terduga. Makin aku banyak minta, makin boros. Aku sebagai istri ridho sama suami, dan suami juga ikhlas ngasih apapun ke istri. Tugas istri cuma tinggal doain suami. Setelah itu rezeki pasti ngalir. Insya Allah selalu tercukupi, dan sekarang aku semakin yakin untuk jadi istri yang matre. Cakep, harus menjadi istri yang matre ya. Lanjut lagi. Tapi betul menurutku kak, harus dituntut, pakai huruf besar semua nih, supaya alam bawah sadarnya jadi magnet rezeki keluarga. Nuntutnya dengan baik ya, kalau bisa bantu arahkan. Insya Allah pasti ada jalannya, semoga Allah mudahkan kita semuanya, amin. Lanjut lagi, gue belajar bakal minta terus. Urusan suami nggak punya duit atau enggak itu urusan Allah sama suami aja. Jangan nggak mau tahu juga urusan dia sama Allah. Kita juga harus bekerja sama biar urusannya sama Allah lancar ya.
Aku setuju sih menuntut kepada penanggung jawab keluarga dan kita doakan juga agar rezeki suami selalu cukup untuk semuanya. Amin. Lanjut ya, tapi bener kata suamiku dulu pas belum nikah, dia pesen ke aku besok kalau udah nikah jangan jadi istri yang nerima, maksudnya yang nerima aja gitu ya. Harus nuntut keinginan dan kebutuhan ke aku biar aku semakin semangat kerjanya. Nah ini ternyata laki-laki itu atau suami itu kalau misalnya dituntut itu mereka ternyata akan menjadi lebih semangat lagi dalam mencari rezeki untuk keluarganya. Nah itu kuncinya harus diingat ya. Lanjut lagi, apa aku harus minta ini itu ya sama suami? Iya harus, soalnya aku orangnya gak enakan. Aku juga tadinya mau banget beli sepatu apa sih bahasanya gimana sih, Skechers, tapi nggak enakan banget kalau beli sepatu mahal pakai duit suami, padahal saldo di rekening dia ada 40 jutaan. Maksudnya apa nih? Maksudnya apa? Bilang saldo suami 40 jutaan, bagi-bagi dong. Tapi nggak enakan aja gitu mau mintanya, kayak kasihan dia kerja banting tulang, aku tinggal minta. Ya udah, kalau mbak nggak enakan sini, kita aja yang minta. Kalau di rumah tanggaku, aku yang kerja Kak. Kalau aku minta suami pasti beliin, tapi itu kan uang aku. Jadi aku mikir-mikir. Rumah tangga terbalik nih. Kayaknya suamiku beda bun. Makin aku tuntut, makin dia ngerasa kebebanin sama aku. Padahal aku cuma minta jajan aja dan itu harganya pun gak mahal-mahal. Katanya aku cuma bisa habisin uangnya aja, tapi gak pernah bantu cari uang. Ya Allah, aku cuma beban aja selama ini. Sakit banget hatiku, bukan gak mau kerja lagi, tapi udah usaha kesana kesini, belum juga dapat kerjaan. Ya ini betul juga sih ya buhannya ya, karena nih kalau misalnya kita sudah menjadi istri terus lanjut menjadi ibu, otomatis cari kerjaan itu memang agak susah ya, walaupun ada aja, tapi mungkin memang belum rezekinya, memang belum waktunya. Ya mau gimana lagi, emang cari kerja itu susah, apalagi saat kita sudah menikah dan punya anak. Jadi buat suami please jangan sampai dong kalimat itu kalian ucapin ke istri kalian ya. Jadi kalau misalnya ada missing di dalam rumah tangga, dikomunikasikan aja secara baik-baik, jangan sampai ada yang menjatuhkan satu sama lain. Lanjut, real banget, dulu aku sama suami sama-sama kerja, penghasilan bisa lebih dari 10 juta, ada cicilan mobil tapi setiap bulan kayak nggak punya tabungan karena habis aja gitu tiap bulan, sampai akhirnya suami nyuruh berhenti kerja karena anak nggak ada yang jaga. Tapi masya Allah rezeki ada aja, tetap bisa GoFood dan bisa nabung meskipun sedikit-sedikit. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Betul banget, ini definisi rezeki istri ada di jalur suami. Lanjut, tadinya aku seperti ibuku, nggak pernah nuntut apapun ke suami. Terus ngelihat mertua cewek dan ipar cewek malah yang kebanyakan nuntut suamiku. Disitulah aku mulai sadar. Kenapa kamu baru mulai sadar? Tapi gimana nih, rezeki suami kamu kayaknya makin mengalir nih ya, karena kamu juga sudah mulai menuntutnya ya kan. Gak apa-apa lah buat mertua ya kan, karena beliau juga ibu dari suami, kamu juga istri dari suami kamu. Jadi semoga rezeki suami kamu bertambah banyak karena sudah saling berbagi untuk semua keluarganya, tapi harus diutamakan istri dulu ya. Aku nuntut suami aku kerja tapi dikatain terlalu endangak. Apa sih endangak itu apa sih? Padahal aku nggak iri sama rezeki orang lain, aku cuma pengen suamiku kerja karena harga diri laki-laki adalah bekerja. Biar kalau keluarga besarku nanya suamimu kerja apa, aku bisa jawab dengan bangga. Aku nggak bisa komen nih, nggak bisa komen. Kayaknya kalian harus bicarakan dengan baik-baik ya. Gimana biar bisa dapat solusi yang terbaik buat rumah tangga kalian. Lanjut lagi. Itu baru istri bener. Kalau kalian istri nggak minta, kalian nggak akan dapat apa-apa, cuma capek sama muak aja. Ini emosinya dapat banget nih, nembus layar banget emosinya, muak aja. Ada beberapa komentar lagi sebelum kita closing ya. Aku mau minta, takut soalnya kalau berantem suka diungkit. Ya elah, kok ada suami kayak gini, kalau misalnya dia ungkit-ungkit ya udah ungkit balik.
yang udah kita kasih, apapun itu, oke? Laki-laki yang bertanggung jawab akan termotivasi dengan cara yang baik saat orang-orang yang jadi tanggung jawabnya menuntut atau meminta sesuatu. Laki-laki yang nggak punya rasa tanggung jawab akan marah saat orang-orang yang jadi tanggung jawabnya menuntut atau meminta sesuatu. Ini bukan ada yang bilang ya, ini dari komentar yang ada di postingan ini. Kemarin-kemarin banyak konten nggak terima kenapa perempuan yang tulus nggak nuntut apa-apa justru nggak beruntung daripada yang nuntut. Lawang mereka tujuannya nggak nuntut apa-apa kok masih berharap dapet. Bener juga nih, malah nyalahin orang lain. Ih, playing victim ya. Padahal orang nuntut itu orang tegas, tahu keinginan dan dia memperjuangkannya, bukan nerima-nerima aja. Betul Kak ya. Kalau kita nggak nuntut hal yang harus dituntut nih ya, diam-diam aja gitu, suami nggak bakal tahu gitu mau kita apa ya kan. Ya kita speak up aja lah demi kelancaran rezeki suami juga ya kan. Suami bukan dukun, suami bukan nabi boy. Oke, ini komentar yang terakhir. Istri yang nggak nuntut apa-apa beneran nggak dapat apa-apa, dan ini di like sama 619 orang dengan komentar balasannya 33 balasan. Berarti banyak banget yang relate sama postingan ini ya. Pokoknya kalau misalnya nggak nuntut apa-apa ya beneran nggak dapat apa-apa, bener banget. Karena suami kan nggak tahu nih kita maunya apa, jadi ya udah bilang aja apa yang kita mau. Selagi itu masih bisa diusahakan dengan hal-hal yang sewajarnya. Oke Bu Hanya, jadi itu dia komentar yang ada di salah satu postingan di TikTok It's Me Mamiya. Buat yang belum follow, follow dulu TikToknya ya. Pasangan itu harus dituntut biar rezekinya datang lewat jalur manapun halal dan berkah. Dan jangan menuntut hal yang tidak seharusnya dituntut. Kita tuntutlah dengan hal-hal yang sewajarnya aja. Menuntut juga bukan yang harus selalu benda ya. Menuntut agar kita menjadi saling lebih baik, agar kita saling menjadi pasangan yang selalu menyayangi, selalu mengasihi, selalu bekerja sama dalam berumah tangga. Menuntut ke hal-hal yang lebih baik itu juga menuntut ya. Pokoknya jangan terpaku dengan kalimat tuntut ini harus menuntut barang, menuntut benda-benda, jangan. Masih ada kok hal-hal yang harus dituntut yang tidak harus mengeluarkan uang. Semoga postingan itu bisa memberikan energi yang positif ya buat teman-teman yang sudah berumah tangga atau mungkin sedang proses untuk berumah tangga. Pokoknya usahakan untuk selalu berkomunikasi dengan baik. Kalaupun misalnya lagi ada cekcok-cekcoknya, ya udah redamkan dulu diri kita masing-masing, karena cobaan di dalam rumah tangga itu pasti ada, tidak ada yang selalu happy ya. Dan buat yang kontra dengan postingan ini nggak apa-apa banget kok, itu hak kalian. Buat yang udah mampir di channel ini, jangan lupa untuk komen. Mungkin aja ada dari kalian yang juga relate sama postingan ini. Sampai sini dulu video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe dulu channel ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.